Kali ini kita akan membahas penjumlahan pecahan biasa. Kalau kita mau melihat link video-video lainnya yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Bentuk umum dari pecahan biasa itu bisa kita tuliskan, yaitu A per B. Lalu karena ini penjumlahan, maka kita tambahkan dengan pecahan kedua C per D. Dari sini, A dan C inilah nanti yang kita sebut dengan pembilang. Lalu B dan D-nya inilah yang kita sebut dengan penyebut. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan ini, yang pertama adalah kita menyamakan dulu penyebutnya. Jikalau pecahan yang kita temukan penyebutnya belum sama. Jadi B dan D ini kita samakan. Setelah sama, baru kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Jadi yang kita jumlahkan itu hanya pembilangnya dengan catatan bahwa penyebut dari pecahan itu sudah sama. Nah, untuk menyamakan penyebut, langkah terakhir dari beberapa langkah yang bisa kita gunakan adalah dengan menyamakan melalui KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya. Dari contoh satu ini yang jadi penyebutnya adalah 3 dan 3 yang ini. Berarti dengan demikian, pecahan yang ada di soal ini penyebutnya sudah sama. Maka langkah pertama sudah selesai, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah keduanya kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadi 2/3 tambah 5/3, penyebutnya sudah sama, maka kita buat langsung per 3. Lalu kita jumlahkan pembilang, yaitu 2 ditambah 5. Nah, kalau kita jumlahkan 2 tambah 5 itu adalah 7. Lalu kita bagikan penyebut, yaitu 3. Nah, ini kalau kita jadikan pecahan campuran, 7 bagi 3 bisa 2, sisanya 1. Lalu per penyebut yaitu per 3. Maka hasilnya 2, 1/3. Nah, contoh 2 ini juga masih mirip contoh yang pertama. Kita lihat penyebutnya adalah 5 dan sudah sama, yaitu sama-sama 5. Maka langkah pertama sudah terpenuhi, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Jadi, 3/5 tambah 4/5 ini menjadi penyebutnya, kita buat ke per 5. Kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 3 tambah 4. Kalau kita jumlahkan, 3 dengan 4 adalah 7. Lalu per penyebut yaitu 5. Nah, 7 kita bagi 5, bisa kita peroleh 1. Lalu sisanya supaya jadi 7 itu 2. Lalu per penyebutnya 5. Maka hasilnya menjadi 1, 2/5. Nah, contoh ketiga ini bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Nah, yang pertama itu per 3, pecahan kedua per 6. Berarti ini penyebutnya belum sama. Maka kita harus menyamakan dulu. Nah, cara menyamakannya, pertama sekali kita lihat bahwa penyebutnya ini yaitu 3 dengan 6, yang paling besar itu adalah 6. Nah, lalu 6 ini habis dibagi 3. Karena habis dibagi 3, maka kita buat dia penyebutnya ke yang paling besar, yaitu 6. 6 kita bagi 3, yaitu penyebut pecahan yang pertama 2. Lalu kita kalikan ke pembilang pecahan yang pertama, yaitu 8. 6 bagi 6, lalu kita kalikan dengan
pembilang pecahan kedua, maka 1 kali 5. Nah, kita kalikan 2 kali 8 itu 16, 1 kali 5 itu 5, per penyebutnya tadi 6. Kalau kita jumlahkan 16 tambah 5 itu 21 per 6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 3. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 3. Nah, 21 kita bagi 3 itu sama dengan 7. 6 bagi 3 itu 2. Nah, setelah seperti ini lalu 7 dibagi 2 bisanya itu 3. Lalu sisanya, sisa pembagiannya adalah supaya dia 7 adalah 1. Maka hasilnya adalah 3 1 per 2. Nah, untuk masalah merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ini, bisa kita lihat videonya, linknya ada di atas ini. Kalau kita mau mengkaji kembali merubah pecahan biasa jadi pecahan campuran. Jadi, kalau kita mau merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, bisa kita lihat linknya di video yang lain, atau ada linknya yang ini yang atas. Nah, contoh yang keempat mirip contoh yang ketiga, yaitu penyebutnya berbeda. Di mana pecahan pertama penyebutnya 10, yang kedua penyebutnya 5, berarti dia penyebutnya tidak sama. Maka kita harus bergerak dulu ke langkah pertama menyamakan. Nah, kita amati 10 dengan 5 paling besar adalah 10. Lalu 10 ini habis dibagi 5. Maka penyebutnya kita buat ke yang paling besar, yaitu 10. Maka ini kita jadikan menjadi ini 10 habis dibagi 5 tadi, maka dia kita buat penyebutnya ke 10. Lalu 10 bagi 10 itu 1, lalu kita kalikan pembilang pecahan pertama 3. 10 bagi 5 itu 2, lalu kita kalikan ke pembilang pecahan kedua yaitu 4. Nah, selanjutnya kita kalikan satu per satu. 1 kali 3 itu 3, 2 kali 4 itu 8. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti 3, kita jumlahkan pembilangnya, 3 ditambah 8 itu 11 per 10. Nah, kalau kita sederhanakan jadi pecahan campuran, 11 bagi 10 bisanya 1, lalu sisanya juga 1. Maka hasilnya adalah 1 per 10. Contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima ini kita amati bahwa di sini penyebutnya berbeda, yaitu 3 dengan 5. Nah, lalu kalau kita amati lagi, berarti kita harus menyamakannya dulu ya, menyamakan penyebutnya. Nah, lalu kalau kita amati lagi, lebih besar itu kan, paling besar 3 dengan 5 itu kan 5. Nah, namun 5 ini tidak habis dibagi 3. Nah, kalau tidak habis dibagi 3, dia boleh langsung kita kalikan saja, yaitu 3 dikali 5. Kita kalikan penyebutnya. Berarti pecahan yang tadi 4 per 3 tambah 2 per 5 ini menjadi sama dengan per. Nah, 3 kali 5 ini kalau kita kalikan, penyebutnya kita kalikan itu 15. Lalu 15 kita bagi 3, yaitu 5. Lalu kita kalikan pembilang pecahan pertama, pecahan yang depan, yaitu 4. Lalu 15 bagi 5 ini untuk pecahan kedua itu 3. Lalu kita kalikan ke pembilang pecahan yang terakhirnya, yaitu 2. Nah, setelah seperti ini kita tinggal mengalihkan satu persatu. 5 kita kalikan dengan 4 itu adalah 20. Lalu 3 kita kalikan 2, 6.
per 15. Karena penyebutnya tadi sudah kita buatkan, kita samakan yaitu ke per 15. Nah, setelah ini kalau kita jumlahkan 20 tambah 6 itu 26 per 15. Nah, kalau kita bagi maka menjadi 26 bagi 15 bisanya itu adalah 1. Lalu kita tuliskan penyebutnya 15. 1 kali 15 itu kan 15. Padahal dia harus 26. Maka sisa 11. Jadi hasilnya 1/11 per 15. Nah, kalau kita amati contoh yang ke-6. Dari sini penyebutnya adalah 6 dan 8. Berarti penyebutnya tidak sama. Maka kita harus melakukan langkah yang pertama dulu, yaitu menyamakan penyebut. Lalu 6 dengan 8 paling besar itu adalah 8. Namun 8 itu tidak habis dibagi 6. Mirip contoh yang kelima tadi, maka dia kalau kita kalikan sangat besar. Maka kita ambil KPK-nya saja, yaitu KPK 6 dengan 8, yaitu 24. Sebenarnya kita kalikan pun boleh, tapi nanti angkanya jadi besar. Karena 6 kali 8 itu kan jadi 48. Padahal KPK-nya lebih kecil, yaitu 24. Maka kita buat penyebutnya ke KPK, yaitu 24. Nah, 24 bagi 6 itu adalah 4. Lalu kita kalikan pembilang pecahan yang paling depan. Lalu kita tambahkan 24 kita bagi 8. Itu adalah 3, kita kalikan dengan pembilangnya. Pembilang pecahan yang terakhir yaitu 3. Kalau kita lanjutkan, ini penyebutnya 24. Lalu kita kalikan satu persatu. 4 kali 5, 20. 3 kali 3, 9. Lalu setelah ini kita tinggal langkah kedua yaitu menjumlahkan pembilang. Nah, 20 tambah 9 adalah 29 per 24. Nah, kalau ini kita bagikan, maka yang bisa itu adalah 1. Lalu kita buatkan penyebutnya 24 dan 1 kali 24 itu kan masih 24. Maka supaya 29 kurang 5. Sehingga hasilnya adalah 15 per 24. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.